Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Miss Rosti berharap semuanya anak-anak dalam keadaan sehat, tetap sukacita dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Oke? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami kembali belajar sekalipun masih secara online, tapi kami percaya anak-anak yang ada di rumah, Tuhan tolong berikan kemampuan hikmat bagi mereka untuk mereka boleh mengerti dan memahami pelajaran pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan pembelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pada sekarang ini Miss Rosti akan memberikan bahkan mengajak semua untuk belajar bab 10 dan bab 11. Nah, Miss Rosti akan menghubungkan materi bab 10 dan 11 karena memang berkesinambungan. Tapi sebenarnya sih dari bab 9 juga materi ini berkesinambungan terus, artinya berhubungan terus. Kalau di bab 9 kita kemarin belajar bagaimana melayani sesama. Nah, untuk bab 10 dijelaskan perbuatlah seperti untuk Tuhan. Maksudnya adalah kita buka halaman 84 ya, bukunya, buku cetak anak-anak, buku cetak paket ya. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Apa itu? Maksudnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak lakukan, entah itu bekerja, entah itu belajar, entah melayani sesama, menolong sesama, hendaklah diperbuat seolah-olah, bukan seolah-olah, seperti untuk Tuhan. Jadi kita memandang apa yang kita buat kepada Tuhan. Hubungannya adalah ketika kita melayani sesama kita, menolong orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan, mengasihi sesama kita, peduli kepada sesama kita, kita melakukannya bukan melihat orangnya, tapi melihat Tuhan. Nih contohnya bahwa contoh sederhana ya. Misalnya orang tua atau mama papa anak-anak di rumah menyuruh untuk membersihkan rumah. Nah, dalam hal ini anak-anak jangan melihat bahwa kalau rumah bersih, kalau anak-anak mengerjakan atau menyapu rumah, maka itu adalah untuk orang tua. Bukan. Lakukanlah semuanya dengan sukacita, itu untuk Tuhan ya. Kalau belajar pun demikian, ataupun mengasihi sesama ya, peduli menolong sesama kita yang miskin, yang cacat, lumpuh dan lain sebagainya, yang terkena musibah, lakukanlah itu untuk Tuhan. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menolong orang-orang yang menderita kesusahan. Ya, kita lebih peduli terhadap sesama. Bagaimana kita harus melakukan hal itu? Bagaimana sikap kita dalam menanggapi hal itu? Misalnya kita mau menolong sesama kita, tapi sikap kita yang harus kita miliki apa? Yang pertama adalah tulus ya. Poin yang pertama kita harus lakukan, miliki adalah sikap hati yang tulus. Tulus artinya kita tulus memberikan, ikhlas memberikan, membantu, menolong apa yang kita punya, tenaga, pikiran atau barang, kita memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas ya. Tentunya ini dengan serius, tidak untuk meminta imbalan ya. Jadi kalau anak-anak memberikan sesuatu kepada sesamanya, tidak untuk diungkit-ungkit. Aku udah kasih kamu sekarang sepotong roti, kamu besok harus kasih saya. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi kita harus memberikan tanpa imbalan. Poin yang kedua adalah kita memberinya dengan sepenuh hati. Lihat halaman 86. Nah, kita harus memberikannya dengan sepenuh hati. Ini sama halnya dengan bahwa apapun yang kita berikan, uang, entah barang, ya sepenuh hati ya, tidak meminta imbalan. Nah, bagian yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menolong sesama, sikap yang kita lakukan adalah kita menolong sesama itu jangan setengah-setengah. Ya, ini harus penting juga ya sebenarnya, sampai selesai. Kita harus tolong sesama itu, jangan ya hari ini hanya hari ini aja ya, tidak ya. Kalau bisa, kalau mampu, kita harus menyelesaikan, menolong dia sampai pada kesudahannya, sampai tuntas ya. Itu aja, dengan segenap hati dan dengan sepenuh kekuatan tenaga kita harus tolong sesama ya, tanpa kita memikirkan apa sih untung ruginya bagi saya, tidak ya. Kita menolong tidak memperhitungkan untung rugi, bahkan siapa dia dan bagaimana keadaannya, tidak dilakukan seperti itu. Kita melakukan dengan tulus, dengan sepenuh hati, bahkan sampai selesai. Pada poin yang berikutnya,
Sikap yang harus kita miliki dalam melayani menolong sesama adalah memberi hidup. Nah, ini luar biasa sekali anak-anak yang ada di rumah. Salah satu contoh juga yang luar biasa bagi kita adalah Tuhan Yesus dalam melayani manusia, bahkan memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberi hidupnya, bahkan memberi dirinya untuk mati di kayu salib. Contoh yang lebih sederhana sekali juga Ibu Teresa, ya, halaman 89. Ibu Teresa adalah seseorang wanita yang luar biasa sekali dalam memberikan hidupnya untuk melayani sesama. Dia melayani orang-orang yang penyakit, sakit, yang dibuang, yang terpinggirkan, yang disudutkan, yang dibuang, ya pokoknya yang penuh dengan penderitaan. Tapi Ibu Teresa sangat luar biasa sekali memberikan hidupnya untuk melayani mereka yang sakit, merawat mereka, bahkan peduli betul-betul mengurus mereka yang sakit, yang dalam tanda kutip orang-orang sudah gak peduli lagi, keluarganya sudah karena penyakitnya udah parah, udah gak mau lagi peduli. Tapi Ibu Teresa datang hadir untuk menolong orang-orang yang berkesusahan, bahkan yang sakit berat sama sekali. Ini luar biasa sekali bagi kita anak-anak, bagaimana kita bisa melayani sesama didasarkan dengan hati yang tulus, hati yang sepenuh hati, memberi hidup. Bahkan kita nggak boleh menuntut apa-apa dalam melakukan atau melayani sesama kita manusia, karena ketika kita melayani sesama kita manusia, maka satu hal yang anak-anak ketahui bahwa kita sudah melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau melayani Tuhan? Jawabannya adalah, kalau mau melayani Tuhan, layani dulu sesama kita yang membutuhkan pelayanan kita. Oke? Nah, kita akan lanjut ke bab 11. Lihat halaman 92. Anak-anak di sana di rumah lihat, buka bukunya halaman 92 juga. Miss Rose akan menyambungkan kali ini tokoh yang melayani sesama. Nah, siapa aja sih tokoh yang menjadi contoh atau teladan bagi kita semuanya, anak-anak semuanya, untuk bisa menjadi atau melayani sesama? Itu menginspirasi, memberikan kita dorongan dan motivasi bagaimana kita juga anak-anak yang ada di rumah mengambil bagian dalam pelayanan sesama. Jadi melayani itu nggak harus melakukan perkara yang besar, tidak. Tapi sedikit apa yang kita miliki terhadap sesama kita, sekecil apapun itu yang kita bisa tolong, itu sudah bisa dianggap, bahkan sudah melayani sesama, bahkan melayani Tuhan. Nah, kita lihat tokoh-tokoh yang melayani sesamanya. Anak-anak silakan dibuka halaman 93, adalah Ribka yang tak kenal lelah. Nah, lihat di sana, baca anak-anak silakan. Ribka yang tak kenal lelah. Dikatakan Ribka tidak mengenal hamba Abraham itu karena laki-laki itu tidak memperkenalkan diri. Laki-laki itu meminta air yang baru Ribka timba. Ribka segera memberi airnya untuk diminum laki-laki itu, dan ketika melihat bahwa laki-laki itu membawa unta, Ribka menawarkan diri untuk meminta air lagi untuk laki-laki itu. Lihat halaman 93 ya, Miss Rosti bacakan. Apakah kamu pernah menimba air dari sumur? Jika pernah, apakah menurutmu menimba air itu pekerjaan berat atau ringan? Ya, menimba air bukan pekerjaan ringan. Ketika timba sudah terisi air, kita harus menariknya perlahan. Selain berat, kita harus berhati-hati agar air tidak tumpah. Ketika airnya diminta, Ribka tidak menjawab, silakan ambil sendiri. Tuan, saya sudah lelah menimba. Sebaliknya ia langsung berkata, minumlah tuannya. Ini Ribka memberikan menimba air dari sumur. Jadi dia tidak kenal lelah melayani orang yang meminta bantuan kepada dia. Jadi anak-anak, pernahkah anak-anak merasa bahwa udah capek minta tolong melulu? Tidak boleh ya. Jadi kita harus, apapun yang kita bisa lakukan, misalnya seperti Ibu Ribka, dia menimba air tapi dia kasih orang, tapi dia nggak memperhitungkan dia capek apa enggaknya. Oke? Nah, yang kedua adalah anak perempuan dari Israel, pelayan istri Naaman. Nah, anak-anak bisa baca di rumah bagaimana sih seorang pelayan anak perempuan ini. Nah, anak perempuan ini singkat cerita bahwa dia mau peduli menyampaikan apa yang diimaninya, bahwa dia harus menyuruh Naaman pergi ke Samaria menemui Nabi Elisa. Jadi pelayan perempuan ini, anak perempuan ini begitu pedulinya kepada Naaman. Jadi apa yang ada dalam idenya ataupun yang diimaninya, yang dia percaya, ataupun saran-saran, dia berikan masukan kepada Naaman tuannya. Nah, anak-anak, kita juga dalam menolong, peduli kepada sesama tidak mesti harus uang atau barang, tidak ya.
Apapun pendapat kita yang baik, yang positif, yang bisa membantu orang, membangun orang, kita juga harus memberikan saran pendapat supaya orang bisa mendapatkan bantuan pertolongan dengan saran kita. Jadi kita jangan segan-segan kalau kita tahu yang baik, kita nggak berkata yang baik kepada orang, kita akan tertuduh sendiri. Jadi sebaiknya apa yang kita miliki, misalnya saya bisa berpikir seperti ini, kayaknya idenya seperti ini. Nah, kita harus memberikan masukan kepada sesama kita supaya bisa tertolong atau baik. Yang berikut adalah Yesus, adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus ini adalah tokoh yang paling terkenal, bahkan yang sangat luar biasa dalam melayani sesama. Bahkan Tuhan Yesus datang untuk melayani, ya, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus terlalu banyak selama di dunia. Tuhan Yesus terlalu banyak melakukan perkara, mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang buta saja bisa dibantu, ditolong Tuhan untuk bisa melihat, celik kembali matanya. Yang bisu bisa bicara, yang tuli bisa mendengar. Dalam hal ini di tanah gerasa ada orang yang kerasukan setan, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Perempuan yang mengalami pendarahan puluhan tahun sudah menderita, tapi Tuhan Yesus memulihkan, bahkan menyembuhkan, bahkan membangkitkan anak Yairus. Terlalu banyak yang Tuhan kerjakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, ya anak-anak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus peduli terhadap orang-orang yang lemah. Jadi Tuhan Yesus tidak mau ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tidak diabaikan, sudah tidak dipedulikan lagi oleh sesamanya, tapi Tuhan Yesus hadir untuk menolong, bahkan menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, termasuk Lazarus sudah dibangkitkan. Itu artinya bahwa Tuhan peduli dengan kita. Tuhan peduli kepada sesama, kepada manusia yang menderita, yang sedih, yang sakit, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah kita lihat tokoh siapa lagi sih selain daripada Ribka, anak perempuan pelayan Naaman, istri Naaman, Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya adalah anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tentu cerita ini anak-anak kelas 6 sudah tahu ya, 5 roti dan 2 ikan. Seorang anak kecil memberikan rotinya dan ikannya kepada orang pada waktu itu supaya bisa menjadi berkat. Ya, tentunya ini hal yang sangat luar biasa sekali. Seorang anak kecil punya makanan yang ibaratnya kalau anak kecil itu suka lapar ya, suka ngemil, suka ya sedikit-sedikit lapar. Tapi ini anak kecil dengan begitu luar biasanya, dengan begitu pedulinya, apa yang dia miliki hanya 5 roti, hanya 2 ikan, tapi dia peduli kepada banyak ribuan orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia berikan apa yang dia punya. Akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu kalau memang Tuhan berkati, maka semua orang-orang pada waktu itu makan, bahkan kenyang, bahkan lebih. Makanan itu bisa lebih diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini anak-anak, kita belajar bagaimana memberi hidup kita, memberi diri kita, memberi apa yang kita punya. Kalau anak kecil saja bisa memberikan 5 roti dan 2 ikan, apa yang anak-anak punya hari ini? Pasti banyak, bisa pasti ada nasi, ada ikan, ada sayur, wah ada duit. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita sedikit peduli atau sudah banyak peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita atau saran kita? Biarlah hidup anak-anak, hidup kita semuanya dari sekecil apapun yang kita miliki, kita bisa jadi berkat terhadap sesama. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya barang, kita nggak punya duit, tapi kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran, memberikan saran dan ide, bahkan menasihati mungkin teman kita, sesama kita yang tidak baik. Kita lihat, bahkan kita bisa beri masukan kepada dia supaya hidupnya lebih baik. Kita harus jadi berkat dalam perkataan, perbuatan. Amat terlebih hidup kita ini memang adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik terhadap sesama kita dan terhadap Tuhan. Itu saja anak-anak pertemuan kita pada 2 bab ini. Kiranya anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Kalau kurang mengerti, bisa baca kembali bab 10 dan bab 11. Melayani sesama sama halnya dengan melayani Tuhan. Dan tokoh-tokoh siapa saja sih yang menjadi panutan atau menjadi teladan bagi kita dalam memberi, bahkan melayani sesama. Semoga menginspirasi anak-anak yang ada di rumah. Itu saja pertemuan kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, dalam hal ini video Miss Rosti akan memberikan tugas ya tentunya di LKS bab 10 dan bab 11. 2 bab ini dikerjakan di rumah. Bab 10 dan bab 11 dikerjakan dengan teliti, dikerjakan dengan baik-baik. Semoga bisa anak-anak tetap semangat, tetap serius dalam melakukan hal ini. Terima kasih, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.